yang kemarin itu agak susah Anda ini kan mengenai gelombang angin. Tapi akan saya coba jelaskan di dalam aplikasinya. Jadi ada salah satu yang baru-baru ini saya sama tim LP2M mengerjakan studi kelayakan di Pelabuhan Aman, Pelabuhan Pariwisata Aman, di mana supaya Anda terbayang di mana posisi dari bagaimana cara menentukan fetch, kemudian gelombang desain dan sebagainya. Saya lupa tadi belum share materinya, nanti materinya menyusul. Akan saya jelaskan seperti apa langkah-langkahnya supaya Anda terbayang dulu di dalam aplikasinya ya. Kita ini. Kalau itu agak susah juga. Oke, saya akan share dulu materinya. Saya lebih baik dari awal saja menjelaskan seperti apa sih pekerjaan pantai itu atau pelabuhan, hampir sama lah. Pekerjaan pantai atau penanganan pantai atau pelabuhan hampir sama. Ini saya ambil dari studi kelayakan Pelabuhan Aman tahun 2021 yang baru saja kita kerjakan. Ini adalah kerjasama antara Universitas Udayana, LPPM, dengan pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan. Salah satu di dalamnya adalah saya sebagai di pelabuhan di sana mengerjakan ini. Bagaimana biasa, suatu studi itu pasti ada lokasinya di mana. Saya bisa jelaskan di sana. Jadi ingat bahwa Anda ini sering sekali di dalam skripsi atau proposal atau apa, Anda itu memberi peta-peta itu judul-judulnya dan paling tidak ada kota kabupatennya. Nah, yang lainnya misalnya peta yang besar ini, yang detail ini kita bisa ambil dari Google Earth atau mungkin peta artis lainnya. Yang penting tersedia di sini. Nah, ini saya kira tidak saya jelaskan di sini karena ini adalah menyangkut bagian dari suatu proyek. Sebenarnya biasa kita sebelum melakukan studi analisis data, kita harus melakukan pengukuran dulu. Jadi topografi artinya kita ada wilayah daratannya biar tahu, sehingga kita bisa menggambarkan petanya. Hasil pengukurannya. Anda jangan berpikir terlalu jauh. Jadi yang penting Anda mengenal saja dulu. Nah, ini adalah peta batimetri. Ini yang terpenting di dalam baik dia pelabuhan maupun suatu penanganan pantai. Jadi kita ukur. Jadi ini yang ada garis-garis kuning ini adalah jalur perahu atau kapal yang mengukur kedalaman. Dengan di sini dipakai adalah alatnya adalah fishfinder. Jadi yang melakukan kakak kelas Anda yang sudah tamat, Anang sama Ening kalau tidak salah itu. Dia yang sudah biasa dilatih untuk melakukan pengukuran survei topografinya. Nah, garis-garis yang biru atau yang relatif sejajar pantai ini adalah garis-garis kontur atau kedalaman dari perairan itu. Jadi hampir sama. Jadi contoh soal biasanya suatu pantai pasti cenderung batimetrinya atau kontur dasar lautnya itu sejajar dengan garis pantainya. Itu sebagian besar. Kecuali di lepas pantai itu ada terumbu karang dan sebagainya seperti di daerah, kalau kita lihat di sini ada di daerah ini Jemeluk ini. Mungkin Anda sudah pernah latihan menyelam di sana, diajak sama dosennya. Di sini Teluk Jemeluk ini kan ada terumbu karang di sini, daerah-daerahnya.
mungkin agak batimetrinya agak apa namanya tidak beraturan. Tapi kalau yang daerah-daerah pesisir pantai yang tidak ada terumbu karangnya biasanya relatif sejajar dia. Nah, ini adalah penggambaran 3 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kelihatan bahwa begitu dari garis pantai terus agak datar, jadi di sini rapat batimetrinya berarti agak kemiringannya kecil. Tapi begitu di daerah sini itu sudah mulai dalam. Nah, ini adalah peta digabung dia antara peta batimetri dengan hasil topografinya. Nah, ini masing-masing detailnya, ini ada gambar surveinya. Nah, ini adalah si Ening yang survei. Ini hasilnya dilihat di layar laptopnya. Nah, ini di deluk-nyemluknya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengukuran pasang surut. Pasang surut itu bisa diukur 2 cara, ada dengan manual, ada dengan alat yang dipasang di tengah laut. Jadi di sini dipasang dengan laut, dia file skill. Saya gabungkan keduanya, jadi dengan manual dan ini akan ada apa namanya, nanti kita ada koreksi terhadap itu. Di pencatatan manual dicatat setiap 30 menit elevasi muka air yang ini. Kemudian yang alat yang kecil, jadi dia hobo namanya ini, segini. Alatnya kecil, kecil. Itu dipasang di dasar laut. Kemudian diolah datanya, sehingga nah ini dia detailnya di bawah dasar laut ini. Ini alat obonya di sini, kemudian field skill-nya dipasang monojolang di sini. Jadi diukur setiap setengah jam, yang ini dia otomatis selama 30 hari. Dan nanti kita akan bisa melihat grafiknya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, jadi sebagian besar memang pasang surut yang ada di Indonesia, khususnya di daerah tropis, itu adalah pasang surut semi diurnal. Tide. Jadi pasang surut ganda campuran. Ada ini, jadi periodenya hampir setiap ini itu adalah 12 jaman. Sehingga nanti kita bisa lihat elevasinya, pasang surutnya seperti apa. Di, lokasi penempatan alatnya di sini. Nah, kemudian, nah itu adalah ada yang disebut dengan pemasangan ADCP untuk mengukur arus di setiap kedalaman. Di alatnya yang otomatis ini, ADCP namanya ADCP Argonauts EKR 2000. Itu punyanya laboratorium hidrologi, hidrolika di teknik sipil. Pasang di tengah laut. Tim penyelamnya juga adalah kakak-kakak kelas Anda yang sudah mempunyai sertifikat. Itulah sebenarnya kegunaan Anda nanti di dalam mungkin ada pensertifikatan atau kursus apa itu Anda ikuti sehingga Anda bisa mendapatkan lisensi untuk bisa menyelam. Lumayan, jadi bayarannya juga lumayan. Inilah gunanya. Di samping Anda menikmati rekreasi menyelamnya juga ada kegunaannya. Di sinilah fungsinya Anda menempatkan alat sama dengan ini. Ini juga ditempatkan oleh penyelam bersama. Jadi kalau Anda tidak punya lisensi, nanti risikonya agak besar. Jadi biasanya tidak berani mempekerjakan orang. Nah, ini adalah hasil pengukuran yang disebut dengan mawar arus. Nah, bedanya mawar angin dan mawar arus. Kalau mawar arus itu adalah ke arah mana dia. Jadi sebagian besar dia arah arusnya ke arah timur dan arah barat. Jadi pada saat pasang dia ke arah timur, pada saat surut dia ke arah barat dan beberapa lingkaran ini merupakan persentase dari arusnya itu tadi. Nah, ini adalah beberapa dokumentasinya. Ini adalah Erik, si Philip, dan apalagi satu ini saya. Itu pas memasang alat harus, kemudian pasang surut dia pasang, kemudian mengukur kualitas airnya. Nah, ini di sini ada gunanya Anda tuh dalam betul-betul kalau praktikum kan hanya segitu, tapi kalau
sudah di lapangan, itu Anda akan membayangkan. Inilah fungsinya Anda sebagai orang kelautan. Itu yang terkait dengan kuliah Anda, materi kuliah Anda, dan penerapannya di lapangan. Kemudian masalah data angin ini yang saya lebih detail untuk jelaskan. Data angin itu kita ambil dari misalnya tahun 2001 sampai 2020. Kemudian kita pakai software, ini adalah salah satu software, namanya, dulu saya lupa namanya, softwarenya. Itu untuk data-data yang data angin setiap jam kita bisa masukkan arah dan kecepatannya. Nanti dia otomatis mengumpulkan kecepatan-kecepatan yang sama dan arah yang sama, sehingga akan mendapatkan persentase dari sudut datang gelombang dan kecepatannya. Jadi dia bisa blok antara 1 sampai 5 knot, 5 sampai 10 knot, 10 sampai 15, 15 sampai 20, 25 sampai lebih besar dari 25 knot. Nah, nanti totalnya, ini artinya bahwa dari arah 337 sampai 12,5 berarti dari arah barat, nolnya kan di utara, nolnya di utara, dia datang dari arah ini. Itu adalah cuman persentasenya 1,5%, 1,5058%. Dari daerah timur laut, jadi ini daerah utara, timur laut itu adalah 0,9%, ini kelihatan kecil sekali. Kemudian dari arah timur, ini yang agak besar, yang ini, itu adalah 32%. Ini yang paling besar, angin dari arah timur yang paling besar, paling banyak. Tapi kecepatan yang paling tinggi adalah dari arah barat, dari musim barat ini, musim hujan ini, yang warnanya biru hijauan ini, biru. Itu lebih besar dari 25 knot. Kemudian yang lainnya dari arah tenggara itu besarnya 29%. Kemudian dari arah barat itu 26%. Tetapi dari arah barat ini kecepatan anginnya paling maksimum. Sehingga pada saat yang disebut musim hujan itu adalah musim ini. Arah angin datang dari arah barat. Meskipun sekarang ini kan masih anginnya dari arah tenggara. Tetapi karena musim peralihan, pancaroba kadang-kadang ada hujan sedikit. Kemudian angin kencang. Disebut dengan musim peralihan. Jadi kalau kita lihat data yang ada ini dengan kenyataan yang ada di lapangan itu hampir sama. Jadi fenomenanya akan sama. Jadi kalau berbeda, disitulah kita bertanya apakah datanya yang salah ataukah proses inputannya yang salah atau analisis datanya yang salah. Ini adalah mengenai data angin. Yang disebut Windrush adalah ini. Sehingga nanti kalau kita menghitung gelombang, Windrush-nya kita berdasarkan arah dan kecepatannya. Misalnya kalau kita pantainya menghadap ke arah timur, berarti dia membentangkan dari utara sampai ke selatan. Sehingga angin yang berpengaruh adalah angin yang datang dari tenggara, datang dari timur laut, dan datang dari arah selatan. Persentasenya tergantung daripada persentase datangnya angin pada selama 20 menit. Nah, yang di bawahnya ini adalah analisa frekuensinya kejadiannya. Jadi yang paling dominan kejadian angin di Indonesia itu adalah di antara 2,1 sampai 3,6 meter per second. Atau kalau kita kalikan 2 saja. Jadi ini yang dominan. Ada yang lebih besar dari itu tapi kecil dia. Nah, kemudian setelah kita tahu Windrush-nya, arah dan kecepatan angin di tersebut, maka kita bagi dia menjadi beberapa patch length. Nah, kalau ini saya gabung gambarnya karena presentasi biasanya ini misalnya dari arah barat cuma segini,
Ini adalah dari arah, garisnya adalah dari arah barat laut. Kemudian di sini ada daerah timur laut dan sebagainya. Jadi kita gambarkan dari peta. Jika kita akan mendapatkan masing-masing arah, kecepatan dan jarak seretnya. Sehingga nanti dari sana kita bisa melihat gelombang-gelombang yang berpengaruh terhadap pantai tersebut. Karena kita tahu pantai dari Amad itu adalah membentang dari arah tenggara timur. Jadi yang berpengaruh adalah dari arah utara dan dari arah timur. Ini yang dari timur. Nah, perhitungan ini saya kira tidak usah Anda pikirkan. Ini banyak caranya. Ada 3 cara di dalam perhitungan itu. Itu adalah sama dengan menghitung statistik. Ada Gumbel, Certiped, maupun. Sehingga kita dapatkan dengan skala ulang gelombang 50 tahun atau 100 tahun, kita bisa mendapatkan gelombang kecepatan dengan tinggi gelombang 4 meter dan periodenya adalah 8 detik. Jadi inilah yang dipakai dasar nanti mendesain struktur dari pelabuhan tersebut, baik dia di kolamnya, apakah bisa meredam gelombang dengan tinggian 4 meter dan sebagainya. Ini adalah beberapa dokumentasi pada saat mengambil sampel air. Nah, ini adalah fishing dish, jadi untuk penjernihan, kemudian ada salinitas, kemudian ada ambil sampel air untuk dianalisa di lab analitik. Kandungan garamnya bagaimana, kecurufannya seperti apa, TSS-nya, dan sebagainya. Planktonnya seperti apa. Ini yang Anda dapatkan di kuliah, di praktikum. Nah, ini yang akan diterapkan di lapangan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah olahan dari Pak Teja, yang dosen kita yang masih di S3 di IPB. Ini beberapa lahan, jadi saya tidak bisa menjelaskan ini. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang untuk pendataan terumbu karang di dalam laut. Jadi bisa Anda lihat di dasar. Inilah syarat-syarat dari orang untuk melihat apakah itu merupakan wilayah konservasi yang harus dilindungi apa tidak. Ini hasilnya, kemudian ini beberapa materinya. Ini dokumentasinya. Nah, ini orang teknis, ini adalah masalah sounded boring, saya kira tidak perlu. Memang, tetapi di dalam persyaratan teknis ini harus dilakukan, karena apapun dibangun di atas suatu permukaan tanah, dia harus mengetahui di bawahnya seperti apa. Boring sampai 30 meter biasanya minimal. Nah, ini kapal desainnya. Nah, itu yang supaya Anda memberi pandangan. Nah, nanti ini masalah ini adalah masalah pembobotan. Jadi di mana kita menentukan lokasinya. Nah, ini adalah pemodelan gelombangnya. Jadi pas gelombang dari angin itu dari barat-barat, sehingga gelombang itu datang dari timur barat laut. Barunya adalah seperti itu. Ini kita buatkan modelnya. Ini yang disebut dengan model matematik. Ini hasil sosialisasinya. Kira setiap ininya adalah Nah, ini yang perlu beberapa acuan. Nah, ini kondisi mungkin Anda sudah pernah ke Nusa Penida di Sampalan. Waktu naik bot itu. Jadi ada pontonnya. Nah, itu kira-kira supaya Anda mau bisa membayangkan seperti apa ininya. Nah, tadi kemarin ada yang bertanya masalah perhitungan, bagaimana perhitungan patch-nya. Nah, saya sudah awal mulanya itu harusnya
Anda membuat peta masing-masing. Sebentar dulu, saya membuat. Coba share. Karena saya hanya menguasai AutoCAD, jadi gambar peta yang di mana kita dapatkan patch yang tadi bisa kita cari dari beberapa. Ini contohnya adalah patch di di yang saya jelaskan minggu lalu. Kita dulu. Jadi di masing-masing ini kelihatan. Ini misalnya kita ambil patch dari arah timur laut. Berarti kita bagi dalam 6 derajat ke arah kiri dan ke arah kanannya. Arah kiri berapa, jadi dia membentuk. Jadi kita tinggal mengukur panjang-panjang garis ini sesuai dengan skala petanya. Misalnya di serangan, misalnya pantai di sini. Kemudian satu lagi misalnya dari arah timur, kita bisa lihat seperti ini kemarin. Jadi nanti hasilnya adalah, hitungannya adalah ini. Demikian pula di arah tenggara. Ini tenggara, ke kiri kita ambil, ke kanan kita ambil. Nah, hasilnya adalah ini. Inilah kita transfer nanti ke dalam bentuk gambar. Itu yang dimaksud dengan patch tadi, panjang patch tadi. Kemudian perhitungan gelombangnya boleh, saya hanya sekedar memperlihatkan Anda saja. Jadi ini adalah hasil patch yang tadi. Dan share content. Nah, ini dari patch yang ada. Jadi dari titik ini, kemudian kita rubah peta tadi, karena AutoCAD kan tidak bisa menghitung dia. Kita sudah format dia ke dalam bentuk-bentuk formatnya dia. Jadi dari sudut dari 0 ke kiri 6 derajat, 12 dan seterusnya sampai 42 derajat. Ke kanan juga sama. Sampai. Nah, jarak pada peta berapa, nanti kita tinggal kalikan jarak pada ini. Sehingga di sini kita jumlahkan masing-masing dan ini hasilnya. Demikian pula yang arah lain juga sama, arah timur, arah tenggara. Ya, kita bisa sudah di dalam Excel itu sudah membuat rumusan yang sederhana-sederhana. Jadi cos alpha P, kita rumuskan cos, karena P itu kan P 3,14. Sedangkan kita adalah membentuk derajat, jadi 3,14 per 180 kali 42. Satuannya tetap dia derajat. Karena kalau di Excel dia satuannya adalah pi radian. Itu adalah langkah kerja untuk menghitung patch yang tadi. Kemudian kalau misalnya menghitung gelombang itu panjang sekali arahnya. Jadi saya perlihatkan saja supaya Anda lebih melihat. Di mana dia.
Dari gelombang-gelombang yang tercatat tadi, yang sampai 20 tahun itu kita ambil yang besar-besar saja dalam 1 tahun. Arahnya kemana, ini kita buat. Ya. Misalnya tahun 2001, itu kecepatan gelombang yang sudah terkoreksi tadi, itu adalah 16,847 meter per detik. Arahnya dari timur. Peta efektif yang tercatat 4, sekian, 332,62 km. AS-nya akan mendapatkan 4,30 dari grafik. Tetapi kalau kita menghasilkan dari badai yang ada, yang 4 jam rata-rata, itu kita mendapatkan AS-nya segini. Sehingga yang membatasi di daerah timur itu bukan karena patch-nya, tetapi karena badainya tidak lebih dari 4 jam. Itu akan menghasilkan gelombang 1,45 dengan periode 5. Sama arahnya sama semua, hingga dalam sampai 20 tahun itu kita lihat. Setelah itu kita urut angkanya dari gelombang yang terkecil ke terbesar. Jadi kita olah ke dalam yang statistiknya. Statistiknya itu ada, saya share dulu. Oke, saya akan sharing yang nah ini sudah masuk rumus. Ini adalah beberapa langkah untuk yang tadi, gelombang yang tadi kita pindahkan ke sini, yang menghasilkan nanti statistiknya seperti ini. Ada t-certificate, label, ini kita sudah pindahkan. Gelombang yang tadi diurut dari yang kecil menjadi yang terbesar. Mohon maaf, dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Kemudian kita ulah. Ini rumusnya sudah ada sebenarnya. Rumusnya adalah ini. Ya, kita sudah sekali saja membuat ini agak susah. Tetapi begitu kita menghitung yang lainnya, kita tinggal berubah input datanya di sini saja. Nah, bisa. Sehingga kita bisa dapatkan rekapannya. Inilah angka-angka itu yang kita dari hasil presentasi tadi yang kita sudah resume. Dek. Itu di dalam aplikasinya supaya Anda bisa membayangkan. Nah, setelah itu akan ada pemodelan nanti mengenai perubahan garis pantainya. Nanti saya jelaskan ke arah sana. Jadi dari inputan tadi, penggunaan dari apa yang kita buat itu adalah aplikasinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mengenai materi presentasi yang saya presentasikan tadi itu, apa ada yang mungkin bertanya atau apa, supaya Anda membayangkan aplikasinya seperti apa. Ada yang bertanya mungkin? Karena nanti saya sebelum saya sempat memeriksa soal Anda, jawaban Anda yang kemarin itu adalah salah satu bagian kecil dari seluruh proses perhitungan sebenarnya. Jadi proses perhitungannya itu akan banyak langkah-langkah kerja yang dilakukan, tetapi Anda paling tidak mengerti kenapa Anda harus disuruh menghitung seperti itu.
Kalau baiklah kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan materi yang ada. Eh, Sebenarnya inti pokoknya, poin dari semua menentukan apa namanya global mata wine rush maupun whip rushnya itu adalah kita akan menentukan sejauh mana transport sedimen yang terjadi di pantai. Transport sedimen yang terjadi di pantai sehingga kita bisa memprediksi perubahan garis pantai ke depannya. Jadi kita memprediksi bisa ke depannya. Jadi meramalkan. Tidak hanya sekedar kita hanya tahu kejadian yang sudah ada. Itu bisa juga dengan cara melihat beberapa peta satelit perubahannya, jadi riwayatnya tahun berapa sehingga kita bisa melihat di sana apakah itu terjadi penambahan pantai ke arah laut atau bisa jadi dia tererosi gitu. Transport sedimen pantai ini itu adalah gerakan sedimen di daerah pantai disebut oleh gelombang dan arus yang terjadi di daerah gelombang pecah dan garis pantai. Nah, transport sedimen ini bisa dibagi dua. Jadi yang searah atau sejajar dengan garis pantai itu disebut dengan longsor transport. Sedangkan yang tegak lurus arah pantai, jadi pasir itu bergerak dari pantai ke tengah laut, itu disebut dengan onshore offshore transport. Jadi ada dua, jadi ada yang longsor transport yang berpindah dari satu pantai ke pantai lain, searah atau sejajar dengan garis pantainya, kemudian ada yang tegak lurus arah pantainya. Jadi ada dua transportnya. Jadi masalah yang boleh transport sedimen pantai, itu ada bisa terjadi penangkalan di pelabuhan atau muara sungai, atau di pembendungan muara sungai, di estuari atau di di muara. Tapi juga bisa sebaliknya, terjadi erosi pantai. Itulah adalah masalah yang disebabkan oleh transport sedimen pantai. Nah, untuk itu perlu diprediksi dengan cara mengukur debit sedimen di lokasi yang ditinjau. Jadi dengan beberapa cara, misalnya dengan metode grab biasa Anda lakukan, atau dengan mengukur bentukan dari sedimen yang ada. Ukuran perubahan elevasi dasar dalam satu periode tertentu dapat memberikan petunjuk tentang angkutan sedimen pada daerah yang terdapat bangunan penangkap transport sedimen seperti groin. Ya, kalau yang disebut groin itu seperti di Sador itu. Kemudian akan dibuatkan suatu rumusan-rumusan empiris untuk memprediksi. Jadi ini adalah rumus pendekatan saja. Secara pasti memang harus dilakukan penelitian di daerah tersebut. Apakah benar atau tidak? Karena nanti akan ada suatu koefisien yang dimasukkan ke dalam rumus itu.
Nah, ini adalah beberapa fenomenanya. Jadi kalau yang onshore offshore sedimen transport itu adalah yang tegak lurus ini. Ya, pasir dibawa ke tengah laut atau dibawa ke pantai. Itu disebut dengan transport tegak lurus pantai atau on offshore transport sedimen. Sedangkan kalau yang sejajar ini itu disebut dengan transport sepanjang pantai atau longshore sedimen transport. Ya, Pak, misalnya di sini ada sungai, kemudian arah gelombangnya datang membentuk sudut, ya, arus itu inannya datang dari arah sini. Jadi transport masuk, kemudian ada yang keluar masuk. Kalau transport antara yang masuk dengan yang keluar itu hampir sama, artinya stabil dia pantainya. Tetapi kalau yang masuk lebih kecil daripada yang dikeluarkan dari garis pantai itu, maka akan terjadi erosi. Atau sebaliknya, yang transport masuk lebih besar dari transport keluar, misalnya ada yang membendung dan sebagainya, itu akan terjadi sedimentasi atau pengendapan. Fungsi input dan output itu tetap. Kemudian yang sering terjadi gitu adalah yang sudah saya jelaskan, itu adalah gelombang dipecah di sepanjang pantai menjadi gelombang tidak seragam. Masa air yang terbawa, gelombang pecah kepada juga tidak seragam. Ini adalah volume air yang terus didorong-dorong ke pantai, itu membuat elevasi muka air di di pantai dengan di tengah laut itu berbeda pada saat badai. Jadi elevasi muka air laut di pantai jauh lebih tinggi daripada di tengah laut. Nah, pada saat badainya reda, ini akan mengalami keseimbangan. Justru rip current ini terjadi pada saat gelombangnya kecil. Kenapa? Karena dia harus membalikkan atau menyeimbangkan pisometriknya air itu. Dengan massa air yang bergerak dari pinggir pantai ke tengah laut. Massa air yang besar, yang mana tidak bisa dilawan itu. Kenapa? Karena Anda berada di dalam media air itu sendiri. Contohnya kalau seperti kita ini misalnya di bumi, dibandingkan dengan volume bumi, kita tidak akan merasa berputar dia. Kenapa? Karena kita dibawa oleh ini. Dan kita tidak bisa melawannya. Dengan air kembali ke resumption menuju offshore melalui alur yang sempit dengan kecepatan yang tinggi. Arus tersebut dikenal dengan arus balik atau rip current. Dengan lokasi dapat berpindah-pindah. Nah, biasanya kalau terbawa dengan arus rip current ini, arus rip current ini akan terhenti atau akan mereda di daerah longsor bar namanya, di daerah gelombang itu saat pecah. Jadi di mana kalau dia gelombang-gelombang besar biasanya orang-orang main surfing itu di sana. Di sana arusnya sudah terhenti, sehingga Anda bisa kembali. Kalau yang orang penyelam berpengalaman itu akan diikuti saja arus itu, dia tidak akan melawan. Karena kalau melawan kehabisan tenaga. Ya, ikuti saja, nanti pada suatu saat arus itu akan mengecil dan berhenti, baru kita pelan-pelan balik lagi. Nah, kadang-kadang kita panik di lautan, jadi kita berusaha melawannya sejauh ini sampai kehabisan tenaga dan kita bisa tenggelam. Yang disebut dengan arus lingkar. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan jelaskan yang terpenting di sini adalah menghitung atau memprediksi sedimen yang terjadi. Kuliah hari ini saya cukupkan dulu sampai di rip current ini, nanti kita lanjutkan ke dalam longsor transport dan perhitungannya. Mohon maaf juga tugas Anda yang dua belum saya sempat periksa, jadi karena ada kesibukan tersendiri dan ada kondisi tubuh yang
tidak bagus, sehingga belum sempat saya periksa. Mungkin minggu depan sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa menyelesaikan, memeriksa semuanya. Kira-kira itu yang saya jelaskan hari ini. Saya akan cukupkan dulu kuliahnya sampai materi yang tadi. Nanti mungkin akan saya presentasikan juga beberapa bentuk model perubahan garis pantai. Sebelum saya akhiri, ada mungkin yang mau berdiskusi atau bertanya, silahkan saya buka diskusinya. Permisi Bapak. Iya, silahkan Rizal Ardianto. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin bertanya Pak, biasanya kan di pantai itu ada pada musim tertentu itu pasir itu sepertinya lebih tinggi begitu Pak. Dan musim tertentu lagi dia tuh agak lebih turun begitu. Itu apakah termasuk dari perpindahan itu Pak, transfer sedimen itu atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus Rizal. Itu adalah memang fenomenanya seperti tadi. Jadi pas angin timur gitu biasa. Angin timur gelombangnya datang dari timur, maka arus arah ke barat. Sehingga pasir itu berpindah ke barat. Nah, suatu saat karena di barat itu tidak ada yang menghalangi, maka pasir yang di timur ini terus mengalir ke barat sehingga volumenya berkurang. Ya, seperti itu. Nah, kita kan punya 2 musim. Begitu musim itu berganti, musim barat, jadi musim timur itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Kemudian musim barat itu sekitar bulan Januari, Februari, Maret itu. Ya, gelombang itu berubah datangnya dari arah barat. Sehingga harus yang terjadi di pantai itu akan terbalik dari yang tadi. Jadi pasir itu pun mengalir dari barat ke timur. Kita bisa tahu dari fenomena kerak tadi. Kalau Anda mungkin perhatikan, kalau Anda di pesisir, muara sungai itu pasti tidak pernah tetap selama benda itu tidak ada yang menghalangi. Nah, begitu ada dari arah barat, karena konstruksi mungkin ada bangunan yang menjorok ke tengah laut, sehingga pasir itu terbendung dia di sana. Sehingga timbullah tumpukan-tumpukan pasir yang itu sehingga Anda bisa menyaksikan suatu saat kok pantainya sempit gitu. Tapi saat berikutnya kok pasirnya banyak sekali, besar sekali gitu. Karena fenomena seperti tadi. Kalau dia inputannya lebih besar daripada output, daripada yang keluar dari pantai itu, maka terjadi gundukan-gundukan pasir yang banyak. Tapi begitu musim berubah, terjadi inputan yang lebih kecil daripada outputnya, maka pasir itu akan berkurang. Kecuali Anda lihat di pengecualiannya di pantai-pantai yang ada sungai yang membawa sedimen yang sangat banyak. Contohnya misalnya kalau Anda pernah ke Jogja, ke pantai Parangtritis, ke pantai selatan itu, karena di sana kan Gunung Merapinya meletus terus. Jadi membawa sedimen sungai-sungai yang bermuara yang berhulu di Gunung Semeru, Gunung Merapi itu membawa sedimen yang banyak ke pantai. Nah, itu terjadi oversupply dia. Sehingga di pantai itu terjadi banyak tumbukan pasir. Meskipun di sana gelombangnya tinggi. Kan pantai selatan kan gelombangnya tinggi. Nah, inilah yang mekanisme pertahanan pantainya, sehingga pasir-pasir yang bergradasi halus akibat dari material letusan gunung ini, dia diembuskan oleh angin laut ke arah darat. Sehingga terjadilah gunung-gunung pasir yang disebut dengan sand dune tadi. Di awal sudah saya jelaskan. Itu.
Nah, inilah yang sangat efektif sekali melindungi pantai dari erosi gitu. Karena yang gelombang yang datang melepaskan energinya, kemudian dia menghantam pantai, dia mengaduk-aduk pasir itu. Gitu. Pasir itu juga merupakan suatu perlindungan alam. Seperti itu, Ardianto. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nanti saya share materi yang tadi, yang presentasi Pelabuhan Amet, di Pelabuhan Wisata Amet itu nanti Anda silahkan, itu hanya sekedar istilahnya ada bayangan, oh begini, harusnya harus begini. Supaya Anda tidak buta sama sekali ya, kenapa saya harus pelajari seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,